Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Coba kalian perhatikan cerita berikut ini. Beni merupakan siswa kelas 5 SD Cendekia. Pada liburan akhir semester nanti, Pak Guru mengajak Beni dan teman-teman sekelas untuk berwisata bersama orang tua. Pak Guru meminta Beni mengumpulkan data tentang tempat wisata yang disukai siswa kelas 5. Pak Guru juga meminta Beni menyajikan data yang telah dikumpulkannya tersebut. Tempat wisata paling banyak disukai para siswa akan dijadikan tujuan wisata bersama. Bagaimana cara Beni mengumpulkan data tentang tempat wisata yang disukai siswa kelas 5? Bagaimana cara Beni menyajikan data tentang tempat wisata yang disukai kelas 5? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini, kita belajar mengenal data dan mengumpulkan data. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama yaitu tentang mengenal data. Apa itu data? Data adalah suatu kumpulan datum. Sedangkan datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifat. Berdasarkan sumbernya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, baik melalui pengukuran atau pengamatan secara langsung. Contoh, data hasil wawancara tentang jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 dan data berat badan siswa kelas 5. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Nanda ingin mengetahui berat badan 5 teman di kelasnya. Nanda meminta teman-temannya untuk menimbang berat badan mereka. Kemudian, Nanda mencatat berat badan temannya dari hasil menimbang. Nanda mencatatnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Data yang diperoleh Nanda tersebut termasuk data primer karena data diperoleh secara langsung. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Seperti contoh berikut ini. Dina ingin mengetahui golongan darah beberapa teman di kelasnya. Dina tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah beberapa temannya. Dina datang ke UKS di sekolahnya untuk meminta data golongan darah temannya. Data yang diperoleh Dina yaitu sebagai berikut. Data tersebut diperoleh Dina secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh dari UKS. Data yang diperoleh Dina tersebut termasuk data sekunder. Ya, setelah tadi kita mengenal data, berikutnya kita akan belajar mengumpulkan data. Mengumpulkan data termasuk kegiatan untuk memperoleh informasi atau keterangan. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan pencatatan langsung, pengisian lembar isian, dan bertanya langsung atau wawancara. Bagaimana mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung? Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi informasi yang ingin dikumpulkan. Misalnya, kamu akan mencari data tinggi badan siswa kelas 5, maka kamu dapat menyiapkan belangko data seperti berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Bunita akan mencatat tinggi badan siswa kelas 5. Bunita mengukur tinggi badan siswa satu persatu. Kemudian, Bunita mencatat nama siswa dan tinggi badannya. Bunita mencatat data yang diperoleh pada belangko data yang telah disiapkannya.
Contoh hasil pengukuran tinggi badan yang dilakukan Bunita sebagai berikut. Berdasarkan data hasil pengukuran tersebut, dapat diperoleh informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Anik memiliki tinggi badan 134 cm. Kedua, Anik dan Vinka memiliki tinggi badan sama, yaitu 134 cm. Ketiga, ada 3 anak yang memiliki tinggi badan 148 cm. Cara mengumpulkan data yang kedua yaitu dengan pengisian lembar isian, yaitu mengumpulkan data dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Lembar isian dapat berupa angket atau kuesioner. Lembar isian beragam jenisnya, diantaranya yaitu seperti ini atau seperti ini. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Perhatikan contoh berikut ini. Pandu ingin mengetahui makanan dan minuman kesukaan teman-teman di kelasnya. Pandu mengumpulkan data dengan pengisian lembar isian. Pandu membagikan lembar isian kepada setiap teman di kelasnya. Lembar isian yang diperoleh setiap anak sebagai berikut. Kemudian lembar isian yang telah diisi tersebut dikumpulkan kembali kepada Pandu. Pandu mencatat data yang diperoleh berdasarkan lembar isian seperti contoh berikut ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut dapat diperoleh informasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, Afi dan Ima memiliki makanan kesukaan sama, yaitu nasi goreng. Kedua, ada 2 anak yang menyukai jus jambu. Dan ketiga, ada 2 anak yang menyukai es teh. Berikutnya yaitu cara mengumpulkan data yang ketiga dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Sebelum mengumpulkan data dengan bertanya langsung, kita sebaiknya menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan yang sesuai dengan informasi yang ingin diketahui. Seperti contoh berikut ini. Fitri ingin mengetahui tentang data diri dari 5 orang temannya. Data diri yang ingin diketahui yaitu berat badan, tinggi badan, dan golongan darah. Fitri menyusun daftar pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, berapa berat badanmu? Kedua, berapa tinggi badanmu? Dan ketiga, apa golongan darahmu? Hasil pengumpulan data yang diperoleh Fitri sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut dapat diperoleh informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Lisa memiliki tinggi badan 123 cm. Kedua, ada 3 anak yang memiliki golongan darah B. Dan ketiga, ada 1 anak yang memiliki berat badan 28 kg. Demikian penjelasan materi kali ini tentang mengenal data dan mengumpulkan data. Materi kali ini dapat kalian simak juga di buku LKS halaman 35 sampai 38. Berikutnya kalian silakan kerjakan tugas di buku LKS uji kompetensi 1 halaman 39 sampai 40 bagian A saja. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.